Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemudahan dalam ketaatan, nikmat diberi kekuatan iman, diberi kekuatan Islam, nikmat diberikan kesabaran dalam setiap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat-nikmat yang lainnya. Termasuk pagi hari ini nikmat di hari Jumat ini, nikmat keberkahan di hari Jumat ini kita ada dalam majlis ilmu taman-taman surga Allah di dunia untuk mencari ilmu, tafaqquh fiddin, menambah bekal sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita masing-masing dari rumahnya masing-masing ke majlis ini adalah isyarat langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah taklim hari Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tidak akan lama lagi akan memasuki bulan Ramadan, dan hari ini sudah memasuki bulan Rajab. Perbanyak doa di 2 bulan sebelum Ramadan ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Karena kunci dari hidup kita yang kita minta dan kepada Allah itu adalah keberkahan. Apapun hidup kita tidak bisa dipaksakan. Ibu-ibu hayang donhar, ya, sami abdi hayang donhar. Hayang loba duit, ya, sami abdi hayang loba duit. Hayang sehat, ya, abdi sami hayang sehat. Tapi kita tidak bisa memaksakan kepada Allah apa yang kita inginkan. Kita hanya berdoa meminta semuanya diserahkan kepada Allah. Satu yang harus diyakini, ketetapan Allah tidak pernah ada yang gagal. Ketetapan Allah tidak pernah ada yang buruk. Ketetapan Allah tidak ada yang nilainya jelek, tidak ada. Semua ketetapan Allah nilainya baik dan yang terbaik untuk kita. Hanya kita yang tidak bisa, belum mengkaji secara mendalam hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tidak ada qada Allah yang buruk buat siapapun, semuanya baik. Saat kita sakit-sakitan, qada Allah itulah yang terbaik buat kita. Semuanya terbaik. Hanya bagaimana kita mensikapinya saja dalam hidup.
Makanya dalam hadis yang sahih dikatakan untuk seorang mukmin ajabanil amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Sangat luar biasa hidup seorang mukmin. Buat seorang mukmin hidupnya baik. Kalau dia lagi senang, baik dengan bersyukur kepada Allah. Kalau lagi tidak senang, kita bersabar dan itu baik buat dia. Tidak ada yang tidak baik. Kita tidak tahu diberi ujian terus-menerus oleh Allah, ternyata kita banyak dosanya. Ipis biwir, gampang ngomongkan batur, gampang ngahina, gampang mencela, misalnya. Diberi sakit oleh Allah, yang kerasa sakitnya, dosa amat dekat rasa. Allah yang tahu menghapus dosa-dosa kita. Kita sudah berusaha ikhtiar untuk sembuh dari sakit kita, tapi belum sembuh-sembuh. Serahkan saja kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi harus selalu husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang berikutnya adalah selalu bayangkan hidup kita ini adalah sementara. Tidak ada yang kekal di dunia. Apa yang kita miliki di dunia semuanya akan ditinggalkan dan akan tidak ada gunanya nanti setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kajian kita di hari Ahad, kajian menghadapi rangkaian perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, ingatlah supaya kita tetap semangat hidup apapun kondisi kita, mau sakit-sakitan, rek loba hutang, teu boga duit, pusing segala macam. Ingat, hidup sebenarnya adalah di akhirat. Innal 'aisha 'aishul akhirah. La 'aisha illa 'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Betul, kita hidup di dunia, makanya dibolehkan oleh Allah mencari dunia. Bahkan wajib hukumnya mencari dunia untuk mempertahankan nyawa. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Tidak ada konsep keseimbangan dunia akhirat. Memang betul kata ulama, tidak ada tuh hidup harus seimbang dunia akhirat. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu bukan seimbang, bukan. Itu hanya menyebutkan, doa itu menyebutkan kita ingin baik di dunia dan baik di akhirat, dua-duanya baik. Tapi bukan konsep keseimbangan. Surat Ad-Duha menjelaskan walal akhiratu khairun laka minal ula, dan pasti akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi gak ada konsep keseimbangan dunia akhirat, gak ada. Tetap harus diutamakan akhirat daripada dunia. Itu salah kalau ada orang seimbang dunia akhirat, gak ada. Harus lebih utamakan akhirat daripada dunia. Saya pernah mencontohkan, kalau kita punya anak perempuan, setelah selesai kuliah dapat pekerjaan yang baik di perusahaan besar dengan gaji 10 juta setiap bulan, tapi dengan menanggalkan kerudungnya, mau tidak? Kalau kita milih dunia, akan dilepas kerudungnya demi gaji 10 juta. Itu dia mengutamakan dunia. Asal dunia, memilih dunia. Tapi nggak ada seimbang. Saya nggak seimbang. Mun di imah pakai, mun rek gawe bukan. Eta seimbang lain? Hah? Bukan enggak? Seimbang itu. Kayak kita gini, mun kondangan pakai kerudung, mun di imah henteu. Apa eta disebut seimbang? Bukan. Itu munafik namanya. Enggak jujur sama diri sendiri. Utamakan akhirat, lepaskan gaji 10 juta, pegang kerudungnya. Karena 10 juta itu akan hangus, habis jadi kotoran, jadi baju usang, diperebutkan oleh keluarga kita kalau kita sudah meninggal. Tapi kerudung ini akan menjadi penguat. Kita sudah belajar ya yang hari akan bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat dibagi catatan amal, saat kemudian dipanggil oleh Allah, mana amalmu?
serahkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita milih dunia, enggak akan ada amal. Gitu. Makanya dunia penting, akhirat lebih penting. Konsepnya. Dunia penting, akhirat lebih penting. Kita boleh bersenang-senang dengan dunia, jangan diperbudak dunia. Boga duit jeung meuli daging hayam, beulikeun. Entong hayu loteri. Entong hayu pedang cocolan. Beli chicken sekali-kali, McD sekali-kali. Jangan dilihat Israelnya. Dalam contohnya, contoh yang mungkin makanan yang menyenangkan sekarang. Beli, jangan ngerek maneh. Ya, bisi boros, berlebihan, nggak begitu. Pengen sehat, bisa beli, punya uang, jangan berlebihan itu mampu membeli, beli. Gitu. Itu lama begitu ngajarinnya. Makanya zuhud itu bukan masalah fisik, bukan, tapi masalah hati, masalah hati. Entong ngerek mana, makanya pelit itu antara bakhil, ya, itu kan ada dua pelit itu ya. Pelit yang paling pelit adalah pelit kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ulah ge kabatur ka diri sendiri. Jadi pelit eta nu ngerek maneh. Rasulullah SAW kalau punya uang banyak habis berperang dapat ghanimah, beliau beli daging yang enak, roti terbaik. Rasul, contoh Rasul, beli roti terbaik. Kalau kita punya uang, Rasul makan roti kering seadanya, syukuri apa yang dapat. Ternyata lagi banyak rezeki, beli roti yang agak enakan, beli dagingnya yang enak, beliau makan dengan keluarganya. Begitu, tapi tidak berlebih-lebih. Dunia, akhirat tetap lebih utama. Fisik juga sama. Ada yang masih ingat gak konsep jasad dan ruh? Ada yang masih ingat konsep jasad dan ruh di hari Ahad? Ada yang tahu? Kata kunci antara jasad dan ruh. Ada yang tahu? Cium tangan, cium tangan, cium tangan. Mewakili. Ayo, cium tangan. Ibu harus berani dong. Ayo, konsep jasad dan ruh itu dunia akhirat tuh. Cium tangan. Ayo, ada yang berani, masya Allah. Ayo, maju. Dapat door prize. Dapat door prize. Ayo, ayo, ada yang berani. Siapa? Ngacung dulu biar tahu siapa yang mau jawab. Ayo, Teteh. Ya? Oke. Tetapi harusnya tapi tidak. Oke, itu ya. Jangan menganak emaskan jasad dan menganak tirikan ruh. Tapi anak emaskan ruh, jangan anak tirikan jasad. Paham? Jangan menganak emaskan jasad dalam hidup itu. Sibuk langgang. Lipstik beli yang terbaik, shadow beli, baju beli. Ari duha, tahajud, tilawah, tahara. Padahal bakal hangus tak. Make up teh lain tidak boleh, tapi utamakan yang lebih baik. Gitu. Jangan menganak tirikan ruh dan menganak emaskan jasad. Anak emaskan ruh, amal terbaik. Sekarang bulan Rajab, perbanyak puasa sunnah. Tapi jangan diniatkan puasa sunnah Rajab, karena hadisnya dhaif dan palsu. Hadisnya yang Rajab itu adanya dalil yang umum. Artinya di bulan Rajab ini fullkan puasa Senin Kemisnya. Senin Kamis biasanya tarak Senin Kamis. Oh kurang, usah Nabi Daud di bulan Rajab. Tidak usah puasa bulan Rajab 10 hari. Hiji sampai 10 nggak usah, dalilnya palsu dan lemah dalilnya. Kan kita beramal dengan dalil, asal bukan dengan perasaan hati doang, sangka kita. Dengarkan kata ulama. Jangan kata ulama sekarang, kata ulama dulu.
Silakan puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan. Boleh semuanya. Habiskan Senin Kamis Daud, hapus semuanya. Nanti pertengahan bulan puasa 13, 14, 15 kayak gitu. Tapi tidak usah yang khusus 3 hari bulan aja puasa. Tapi gaskan di puasa sunnah yang sudah disertakan oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab, dapat keistimewaan bulan haram, bulan Rajab itu, walaupun tidak ada dalil khusus tentang puasanya. Nah, ini door prize buat teteh yang tadi jawab. Lumayan, jahe 1.000. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu yang akan membuat kita salah satu contoh menganak emaskan ruh adalah menghindari maksiat secara sengaja. Saya pernah jelaskan, ada nggak orang yang tidak punya dosa? Ada nggak? Nggak ada. Siapapun dia, kecuali Rasulullah SAW. Beliau maksum, ditegur sebelum berdosa. Kalau kita nggak ada yang negur, majikan paling. Namun enggak, dosa sarwan. Jadi pamajikan. Nanti, ayah. Orang tua duit ya, pinjam ke bangke, bang emo, coba nanti, salah nak berarti mana? Kamu tersakit, ulah mah haram nanti, riba, isil, ada peradilan Allah dia Rasul nanti, mau berkah harta oke. Berarti ingatkan salah kita, bagus, tapi kalau tidak ingat dua salah ya. Minta saat kayak aja. Astagfirullahaladzim. Ulah sampai ya. Jadi ini salah satu contoh menganak emaskan ruh adalah meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan dosa. Dosa itu walaupun kita setiap orang punya dosa, tapi kita bisa berusaha maksimalkan menghindari dosa secara sengaja. Kalau nggak sengaja mah al-insan makhluk khotowan nisyan. Manusia mah tempat memang salah jeung bohong. Lamun bohong mah sudah. Lamun bohong mah paling sering urang nu sok poho wae. Contohna ngomongkeun batul, sok poho wae teh. Ya. Ai maling mah moal poho lah. Maling teh haram. Ulah moal daek maling saumur-umur moal. Makanya dosa tina maling. Wah kayaknya moal deh. Moal. Tapi lamun ngomongkeun batur mah hese memang. Karena bagian dari hidup. Apa ngeukeun babaturan dicicit-cicit. Ngomongkeun batur. Lagi ngaji berang kali ngaji di jalan bari lempang sialnya. Pokok kalau ngaji ngomongkeun batur. Gitu. Jangan-jangan ke ngaji oke. Ngomong batur. Astagfirullahaladzim. Nah eta paling oke anu paling seueur al-insan makhluk khotowan nisyan. Tapi air riba, ya, pinjam riba, maling, zina, maehan, asal moal urang secara sengaja gitu, moal. Salat, puasa, zakat, haji, moal secara sengaja. Hatinya orang kecuali orang tidak dapat hidayah dan taufik, sudah punya uang banyak, nggak mau haji, nggak mau umrah, padahal itu enggak. Orang punya warung, nisab, nggak mau zakat, secara sengaja, bahaya dosa besar. Di antara nu harusnya orang tidak sengaja tidak berdosa itu adalah menutup aurat. Menutup orang itu dosa yang harusnya kita paham bahwa itu dosa, itu maksiat. Saat kita keluar rumah tidak menutup aurat, maka kita bermaksiat. Dan itu dihitung bukan yang tidak sengaja, bukan yang lupa, bukan, tapi yang sengaja tapi belum siap iman kita. Itu maksiat. Di dalam kitab Ibnu Rajab dikatakan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa kecil kalau ditumpuk menjadi besar. Buktikan ke orang, kumpulkan nekesik ada beriman. Sakieu, sabulan masih ada sakieu.
Begitu kata beliau. Kumpulkan kayu bakar. Sakieu. 10 orang ya camping pramuka, ambil ramping menyebar 10 orang, kumpulkan. Sakieu ramping. Dibakar, bisa melung segala macam, bisa membakar ubi, roti, jagung segala macam dari kayu bakar yang kecil-kecil dikumpulkan jadi banyak. Dosa seperti itu. Saat dikumpulkan kecil-kecil jadi besar, dahsyatnya maksiat itu bisa membakar amal pahala kita sebesar apapun. Ketika sudah membakar, maksiat itu membakar amal soleh kita. Makanya orang yang sedang bermaksiat secara terang-terangan sudah tahu itu adalah dosa, tapi tidak berusaha menghindarinya, menghentikannya, dia sedang membakar amal solehnya setiap hari. Bentar Bu, saya vulgarkan ya. Ibu habis sholat subuh ke pasar tutup aurat, pahala sholat subuh ibu habis dengan tidak menutup aurat ke pasar. Hangus kabeleng. Bayangkan kalau tiap hari ibu sedekah buat orang tua, sedekah rugi, tutup aurat ulang kondangan gitu, keluar imah bakar pahala sedekah. Hangus Bu. Kata saya, bukan kata saya, bukan kata Rasul. Kita bahas. Salah satu hal yang dahsyat akibat maksiat adalah dia menghancurkan keberkahan hidup. Saya bacakan, hari ini kita baca kitab, full baca kitab. Saya jasa sedikit-sedikit aja. Al-ma'asi tunhikul barakah. Maksiat menghancurkan keberkahan hidup. Wa min uqubatiha, sebagian dari dampak maksiat, annaha tumhikul barakatal umur. Satu, menghancurkan keberkahan umur kita. Dua, wa barakatul rizki, menghancurkan keberkahan rizki. Tiga, wa barakatul ilmi, menghancurkan keberkahan ilmu. Ibu habis belajar, habis ngaji, kumpul ngaji, balik ke imah, terus keluar imah tutup aurat, habis pahala yang tadi kita duduk di majlis ilmu sekarang. Barakatul ilmi hapus. Jangan tidak peduli ruh kurang, energinya ndak ada. Dunia apa yang sian benteng sebel, pakai bagus, make up lengkap, nyaman di dunia, tapi ruh kurang sengsara. Ketika nanti meninggalkan jasad, ruh kurang sengsara dibaca, sengsara menghadapi yaumul kiamah nanti di padang mahsyar. Rangkaiannya kan panjang. Buat yang ngaji hari Minggu tahu sekarang bagaimana panjangnya rangkaian padang mahsyar. Bukan hanya kiamat jeleger beres lagi, panjang sekali. Wa barakatil amal, berkah amal hilang. Berkah amal hilang. Amal orang. Namun maksiatnya terus-terusan. Tapi lamun orang bukan dosa putus sengaja, serahkan ke Allah, istighfar. Di sepertiga malam terakhir, ya Allah Gusti, abdi terang tadi teh dosa naon siang ieu teh Gusti, ampun Gusti, ampun dosa-dosa abdi. Kalau abdi terang Gusti, abdi berdosa, mungkin abdi mencela saudara, tetangga segala macam, Gusti sujud segala macam, ampuni Gusti. Urang teh terang, abdi mau terang mah. Gusti, hampura abdi Gusti, tadi tutup aurat Gusti poe ieu. Hampura Gusti, isukan anak kitu deui Gusti. Selasa ge abdi tutup aurat Gusti. Rebona Gusti, rebona tutup aurat. Iraha anggeus teh tobatan Allah. Mau anggeus tobatna. Ai sengaja mah teu eureun-eureun. Gitu. Nu bangke Gusti, kapaksa Gusti bulan ieu teu duit abdi teh pinjem ka bangke. Beres, selesai Gusti. Mau deui Gusti abdi, tapi lamun deui kan atuh ada yang ampuna. Paksa terus hirupna, nauzubillah. Makana moal berkah hirupna moal berkah. Wallahi abdi jeung umina hirup warung leutik Bu. Sapoe paling menang 100.000, 200.000, 300.000 paling ge. Ayeuna warung teh Bu, cukup arisan. Mayat arisan. Jeung hirup sapoe itu gaji cukup yang baru dak teu bisa meuli segala macam ngan saur alhamdulillah Gusti cukup
Tapi kan orang yang berkah ya. Berkah yang penting. Boga anak yang berkah. Semuanya yang berkah. Selama teu maksiat, insya Allah bisa tercapai. Tapi lamun maksiat, oh bisa. Wa barakatit taat, lamun maksiat mah ketaatan, keberkahan taat nage hilang. Geus taat ka Allah maksiat leungit nu tah ditaatna, berkahna. Nggak ada keberkahan apapun. Panjangnya berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah amal, berkah taat leungit selama maksiat sengaja. Abdi teh nyaah ka ibu-ibu gogorokan kieu teh. Wallahi lain ewa Bu. Lain hasad ka ibu-ibu nu karantuk aurat. Lain Bu nyaah Bu mangarunyakeun saksikeun umi. Lewat itu sih anu tertutup aurat deui nya. Karunya yang mudah-mudahan kalau masih tidak yang tahu gitu. Lain suka ewa gitu ya. Dasar jelema ahli neraka. Tuh. Nauzubillah min dzalik. Ngadoakeun karunya Gusti gitu. Orang punya kemampuan untuk memberikan hidayah maka simsalabim hidayah taufik asup karena atena langsung. Tapi kan bisa nabi kita bisa nggak Islam tidak Abu kalau orang gitu ke anak sorangen abdi hayangna desa adat teh pesumina antara make up biasanya tipis-tipis lah lipstick tipis nonton orang-orang itu tipis pakai bedak ya. Udah kaya namanya dangdang ya. Dede, kita nggak abi banget kamu mah. Itu nggak coba keluarga. Tapi kita sayang kita terdampingi, terus diberi pengarahan, namanya anak muda, ingin dandan, kena lipstik, kena segala macam gitu. Tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal. Nanti dikali kebok di jalan. Masya Allah, itulah hidup, ya, Masya Allah. Wabil jumlah tumhiku barakatad din wa dunya. Secara umum kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, maksiat itu menghilangkan berkah dunia dan akhirat dan agama. Agama hilang berkahnya, dunia hilang, akhirat hilang berkah. Orang jangan merasa menjadi orang yang soleh, wala tuzakku anfusakum. Tapi harus yakin bahwa saya mengamalkan amalan orang soleh. Harus yakin. Jangan merasa soleh, jangan merasa paling baik, paling hebat, paling tidak. Tetap kita merasa berdosa. Kenapa kita bangun sepertiga malam terakhir? Karena merasa banyak dosa dan butuh sama Allah. Ya Allah, ampuni abdi Gusti. Tidak tahajud ulang-ulang minta ke Allah ampunan Gusti, kuatkan abdi Gusti, hampir tidak kuat saya menerima sakit ini ya Allah, kuatkan aku. Itu yang kita minta, bukan menjadi orang yang paling merasa bersih, suci dan soleh bangun seperti malam terakhir. Karena merasa banyak dosa kita bangun. Justru kalau tidak bangun seperti malam terakhir itu berarti sombong, nggak butuh Allah. Maka abdi kemarin bikin status, anu maca status abdinya, daripada nunggu jam 12 tahun baru, mendingan nungguan Allah di sepertiga malam terakhir. Allah setiap malam turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Pukul nuri tungguan sah, pemilik alam semesta, pemilik huruf urang bisa ngalobah hirup urang. Orang nungguan jam 12 menang karena teng totot beres jeledar batunya kagandengan diumpat ku batu saha si eta kurang ajar aing kaganggu keur sare naudzubillah min dzalik hikmah anu urang kalau urang merasa teu kaya Bu Gusti abdi teu kaya Gusti la haula wala quwwata illa billah. Oh harapan Gusti dunia terbuka segala macam itu oke dulu saeutik Gusti tahu kudu budang seperti malam terakhir pasrahkeun hirup urang full 100% ka Allah. Gusti masrahkeun diri abdi ya hidup abdi Gusti pasrahkeun ka Allah. Ceurik mun bisa mah di dinya seperti malam terakhir.
Tempat urang paling nikmat seperti malam terakhir. Bertahanus jeung Allah Subhanahu wa taala duaan. Urang misah jeung pamajikan belah dieu urang belah ditu. Nu rehe tempatna mungkin di tengah imam atau di kamar eta ka Allah. Urang merasa hidup susah sebab nu deketan jelema hungkul. Jelema mah bosenan jelema. Kesel banget. Minta tolong wae siapa? Kesel. Coba ibu diminta tunggal poe ku tetangga. Bosen pasti kesel. Sakumaha ge urang lamun memenuhi dunia jeung sorangan moal bosen. Ibu-ibu mau baju jeung sorangan bosen moal. Ibu-ibu sedekah jeung batu bosen teu? Aya bosenna. Wajar. Kayak doorpress. Lain doorpress. Kan bukan duit wae. Terus kamu bukan duit bener ngasih doorpress teh. Ya kan? Wah, aya bosenna, aya geusna. Urang mah. Tapi lamun jeung sorangan dunia leuheung tante pelit berarti eta. Itu jeung sorangan mah urang da aing lah moal bosen. Tapi jeung batu, jeung dulu ge urang aya bosenna. Aya ujungna gitu. Makanya serahkeun ka Allah. Keun cenah Allah nu ngatur hidup urang. Tinggal urang mah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Komo ibu nu tos gaduh di kegiatan di rumahnya. Geus di rumah kegiatanna eta mah full ibadah. Rugi lamun. Terus kegiatan ngan nguringan kampung we bae. Tawaf. Urang mampir di dia mampir di itu ngomongkan batu uringan. Mending di rumah zikin nyekel tasbih. Subhanallah we urang dicabut nyawanakeun nyekel tasbih bari zikir ka Allah subhanallah. We si emak cenah sasaya bari tasbih. Urang balik uringan batu ditajong di jalan dulu. Nah, gitu. Nauzubillah. Jadi dengan maksiat keberkahan agama dunia akhirat hilang. Saur Ibnu Qayyim fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Orang yang maksiat kepada Allah tidak akan menemukan sekecil apapun berkah hidupnya, dalam umurnya, dalam agamanya dan dunia. Baca di sini. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallaha. Orang yang maksiat kepada Allah